Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manusia sebagai makhluk budaya. Pembahasan kali ini ialah hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Hakikat manusia dalam kajian dan budaya Islam, etika dan estetika berbudaya, tantangan budaya populer, dan yang terakhir, problematika kebudayaan Indonesia. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, budi, dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan yang terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial atau masyarakat. Yang selanjutnya, hakikat manusia dalam kajian Islam. Hakikat manusia menurut Allah adalah makhluk yang dimuliakan, dibebani tugas, bebas memilih, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, hakikat manusia berdasarkan kebudayaan agama Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, sebagai al-nas. Kata al-nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Yang selanjutnya, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera, sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Yang selanjutnya, manusia sebagai al-insan. Tidak hanya disebut sebagai al-nas, dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai al-insan, menuju pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik tubuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan yang lainnya, sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Selanjutnya, ada etika dan estetika berbudaya. Etika manusia dalam berbudaya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral atau mores dalam bahasa Latin, akhlak atau kesusilaan. Etika berkaitan dengan masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila atau tidak susila, baik dan buruk. Estetika dalam berbudaya. Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni. Estetika berkaitan dengan nilai-nilai jelek atau tidak indah.
Nilai estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna secara luas, secara sempit, dan estetik murni. Ingat, suatu produk budaya yang dipandang indah oleh masyarakat pemiliknya belum tentu indah bagi masyarakat budaya lain. Contohnya, budaya suku-suku bangsa di Indonesia. Tarian suatu suku berikut, penari mungkin dilihat tidak ada nilai estetikanya. Bahkan dipandang oleh warga dari suku lain, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, estetika berbudaya tidak semata-mata dalam berbudaya harus memenuhi nilai-nilai keindahan. Lebih dari itu, estetika berbudaya mengisyaratkan perlunya manusia untuk menghargai keindahan budaya yang dihasilkan oleh manusia lainnya. Keindahan adalah subjektif, tetapi kita tidak dapat melepas subjektivitas kita untuk melihat adanya estetik. Budaya populer awalnya berkembang di Eropa. Lebih banyak diasumsikan dengan budaya yang melekat dengan kelas sosial bawah yang membedakannya dengan budaya tinggi dari kelas yang elit. Tantangan budaya populer. Pertama, percampuran kebudayaan asing dan lokal yang makin masif pada dekade terakhir baik melalui tatap muka, langsung maupun media massa. Kedua, karena itu penting dilakukan upaya pelestarian dan penghormatan atas kebudayaan Indonesia yang telah mapan di negeri ini. Masyarakat perlu dibekali wawasan kebangsaan dan keindonesiaan secara berkelanjutan. Tantangan selanjutnya. Ketiga, penegasan dan aktualisasi karakter kebangsaan pada generasi muda Indonesia diinisiasi melalui penciptaan lingkungan sosial yang mampu memberikan contoh keteladanan. Yang terakhir, problematika kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda menghasilkan keragaman kebudayaan. Setiap persekutuan hidup manusia, maksudnya masyarakat, suku, atau bangsa, memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan kelompok lain. Kebudayaan yang dimiliki sekelompok manusia terbentuk ciri dan menjadi pembela dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan identitas persekutuan hidup manusia. Dalam rangka memenuhi hidup, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Demikian pula terjadi hubungan antar persekutuan hidup manusia dari waktu ke waktu dan terus berlangsung sepanjang hidup manusia. Kebudayaan mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia dengan pemilik kebudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dikenal adanya penyebaran kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan pewaris kebudayaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.